Semuanya perkenalkan Muhammad Muhammad Ratu Syaifah dengan nomor umur 22415. Di sini aku mau menjelaskan langkah-langkah mengenai praktikum SIB acara satu yakni mengenalan website email portal dan geofencing. Yang pertama yaitu website email portal. Kita di sini sudah masuk ke dalam websitenya, lalu kita akan login. Login menggunakan email yang masih aktif. Nah, ini adalah beranda dari website email portal. Lalu kita terus unduh data, kita mencari data RPU cetak 25 ini. Lalu kita unduh. Setelah kita unduh, jangan lupa untuk diekstrak agar bisa dimasukkan ke dalam PubSmart. Data yang sudah diunduh dan diekstrak akan dimasukkan ke dalam PubSmart untuk dilakukan georeferencing. Sebelumnya kita akan mengubah WKS-nya dengan cara klik kanan layar selalu properties. Pilih yang WKS 1984 yaitu MZ49S, lalu OK, lalu add data, pilih yang di georeferensi dan digitasi, klik dua data tersebut, lalu add, pilih salah satu untuk dilakukan georeferencing dan yang satunya di unchecklist. Caranya dengan add control point, lakukan di pojok kiri atas terlebih dahulu, klik satu kali, klik kanan, input DMS, masukkan longitude dan latitude-nya, lalu OK, lanjut di pojok kanan atas, langkahnya sama, diklik satu kali, lalu input DMS, lalu OK, lanjut di titik yang ketiga, yang di pojok kanan bawah, diklik satu kali, lalu klik kanan, input DMS, lalu OK. Selanjutnya di titik yang terakhir, yakni di pojok kiri bawah.
Kalau kembali, klik kanan input DMS, lalu oke. Karena ini yang data satu udah selesai, maka di update georeferencing. Kita balik ke data yang selanjutnya, yaitu yang 14.08.6.14. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Klik satu kali, klik kanan, lalu input DMS. Lalu oke. Lalu lakukan di pojok kanan atas yang satu kali, klik kanan, input DMS, masukkan longitude dan latitude-nya. Lalu oke. Lanjut di pojok kanan bawah. Klik satu kali, lalu klik kanan, input DMS. Pastikan longitude dan latitude-nya sudah sesuai. Lalu klik OK. Lanjut ke titik yang terakhir, yaitu di pojok kiri bawah. Lalu klik OK. Karena ini udah selesai, maka kita update georeferencing dan checklist semua peta. Berikut adalah hasil georeferencing pada acara 1. Jadi untuk georeferencing ini petanya tidak overlay atau tumpang tindih, jadi peta di atas bawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengenai praktikum SIG acara kedua, yaitu tentang digitasi.
Untuk yang pertama itu kita akan membuat folder terlebih dahulu. Di sini kita klik kanan, lalu pilih new, pilih folder. Kalau sudah kita klik satu kali lagi, kita pilih new, kita pilih save file. Nah, untuk nama ini bisa kayak pemukiman, terus masjid, ataupun jalan kecamatan. Untuk video tipnya ini kita tergantung mau milih yang polyline atau polygon terlebih dahulu. Karena kita akan membuat pemukiman, nah, jadi untuk fitur type-nya kita pilih yang polygon. Jangan lupa untuk mengatur koordinatnya. Pilih WGS 1984 UTM 49S. Lalu kita oke, kita oke. Setelah itu kita langsung mengedit atau membuat digitasi dengan klik editor, start editing, lalu bagian create fotonya kita pilih pemukiman, polygon. Lalu kita langsung bisa melakukan digitasi. Pastikan menempatkan titik sesuai dengan wilayahnya. Kalau sudah di akhir titik, kita klik dua kali. Nah, jangan lupa untuk save edit dan stop edit. Nah, ini merupakan hasil poligon pemukiman untuk wilayah-wilayah yang lain yang perlu dipoligon untuk langkah-langkahnya sama seperti yang Kak di awal. Lanjut, kita akan membuat polyline terlebih dahulu. Kita akan hmm, di folder kita klik, kita pilih new, terus kita klik save file, kita pilih jalan atau batas kecamatan atau batas desa itu terserah. Tapi di sini saya akan membuat jalan. Untuk footer tab-nya polyline, lalu koordinat sistemnya kita ubah terlebih dahulu, kita oke, lalu kita oke. Lanjut kita klik editor, start editing, lalu pilih jalan, terus pilih polyline. Nah, ini untuk contoh jalannya di sini. Kalau sudah kita klik editor, save edit, dan stop editing. Nah, agar jelas kita akan mengganti warna. Nah, ini merupakan jalan yang sudah saya polyline. Jadi untuk jalan-jalan yang lain nanti langkahnya sama. Lanjut kita akan membuat poin. Di sini saya akan klik katalog, lalu bagian folder kita klik kanan, kita pilih new, terus save file. Saya akan membuat poin masjid. Itu tabnya sudah benar yaitu poin, lalu koordinat sistemnya kita ubah WGS 1984 UTM zone, terus oke, klik oke lagi, lalu kita pilih klik editor, start editing, pilih masjid, poin,
Nah, untuk gambar masjid sesuai dengan SNI itu kayak gini kita bisa klik satu kali, terus ini ada masjid juga, klik satu kali. Kalau kalau sudah kita bisa save edit, lalu stop editing. Baik, karena tadi masjidnya belum sesuai dengan SNI, jadi kita akan mengubah simbologinya terlebih dahulu dengan klik dua kali. Lalu kita akan search masjid. Nah, ini kita edit simbolnya terlebih dahulu. Kita akan menyesuaikan dengan panduan SNI, yaitu yang ini. Lalu kita unchecklist outline-nya, kita pilih OK. Kita akan mengubah warnanya menjadi merah agar kelihatan. Nah, ini merupakan poin atau simbol dari masjid yang sudah kita buat tadi. Untuk yang lainnya, untuk poligon, poin, dan polilan yang lainnya, nanti cara-caranya sama seperti yang tadi. Ini merupakan hasil digitasi kalau kita sudah mendigitasi semua bagian dari peta yang sudah ditentukan. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Baik, sebelum kita membuat yang lain di acara TV ini, kita akan membuat layar peta kecamatan terlebih dahulu. Yang pertama itu kita akan add penggunaan lahan sesuai dengan data yang ada. Lalu di wilayah administrasi kecamatan, kita klik kanan, lalu open attribute table, lalu ke table option, select by attribute. Kita akan klik namob ini dua kali, lalu klik sama dengan ke get unique values. Kita cari kecamatan Karangide. Klik dua kali, lalu klik close. Lalu kita wilayah kecamatan kita klik kanan, ke selection, lalu ke create layer from select YouTube. Kalau sudah, kita klik kanan lagi ke data, export data, lalu kita OK. Lalu ini kita ganti menjadi Kecamatan Karanggede.
Ini hasil dari layar kecamatan. Baik, ini merupakan layar kecamatan yang udah dibuat sebelumnya. Kita akan lanjut untuk membuat peta jenis tanah. Kita akan masukkan peta jenis tanah yang di-download. Kita add, lalu kita akan klik input filters. Kita akan mengisi dengan jenis tanah berbanget. Lalu klipnya kita akan memilih yang kecamatan Karanggede. Lalu oke. Dan yang ini kita hmm, ini merupakan hasil klipnya. Kita akan mengubah data terlebih dahulu. Fieldnya kita ganti menjadi SKT1. Lalu ini yang checklist. Add all values. Lalu kita oke. Nah, ini hasil dari klip dan merupakan peta jenis tanah. Lalu kita akan mengganti dengan hmm, peta jenis tanah. Jadi bukan yang ada klipnya. Nah, peta jenis tanah sudah jadi. Baik, setelah membuat peta jenis tanah, kita akan melanjutkan untuk membuat peta kambing galer yang sebelumnya kita akan memasukkan dinas terlebih dahulu yang sudah di-download. Kita pilih klik dinas, lalu add, lalu yes. Setelah itu kita akan search di pen projection. Kita pilih yang data management, lalu masukkan inputnya dinas, lalu kita oke. Setelah itu kita search lagi extract by mass. Kita pilih yang spasial analis. Kita akan masukkan dimnas ke input raster. Lalu untuk input raster or filter massnya kita pilih yang kecamatan Karanggede. Lalu kita oke. Setelah itu kita unchecklist dimnasnya. Kita search lagi slope. Pilih yang spasial analis. Lalu input rasternya kita masukkan hasil ekstrak by mass tadi. Untuk output measurement-nya kita ganti yang personalize. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita search lagi reclassify.
Kita pilih yang spasial analis, masukkan hasil slop, classify, kelasnya kita ganti ke 5, break values-nya kita ganti ke 8, 15, 25, 45, dan 100. Lalu kita oke, kita oke. Setelah itu kita search lagi raster to polygon. Kita pilih yang kita sendiri, raster to polygon. Hasil reclassify tadi masuk ke input raster. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik geoprocessing. Kita pilih dissolve. Hasil raster to polygon kita masukkan ke input view tools. Lalu kita centang bagian grid code. Lalu OK. Setelah itu kita klik editor, start editing. Hasil hasil dissolve tadi kita klik kanan, lalu open attribute table, klik table option, kita add file, lalu pilih kemiringan, lalu tulis kemiringan. Untuk tipenya kita ganti ke teks, lalu OK. Lalu kita akan mengisi kemiringannya tadi dari 0 sampai 8%, lalu 8 sampai 15%, lalu 15 sampai 25%, 25 sampai 45%, dan 45 sampai 100%. Lalu kita close, lalu kita klik editor lagi, save edit, stop edit. Lalu hasil dissolve tadi kita dissolve lagi ke geoprocessing, dissolve. Input filternya masukkan hasil dissolve yang baru, terus kita centang kemiringan, kita OK. Di software baru kita klik kanan, lalu properties, lalu general. Untuk layer nama kita ubah menjadi kita kemiringan lereng. Lalu untuk simbologinya kita kategoris kemiringan, add all values, add all the values-nya di unchecklist, terus add all values. Lalu kita sesuaikan untuk kemiringannya agar urut. Lalu kita OK.
Kalau sudah, agar kelihatan jelas outline-nya, kita pilih no color. Ini merupakan hasil dari acara 3, yakni peta kemiringan layarnya. Langkah selanjutnya yaitu membuat peta penggunaan lahan. Untuk langkah yang pertama, mendownload dan mengekstrak data yang telah disediakan. Kalau di sini menggunakan data di daerah Boyolali. Untuk selanjutnya, memasukkan data ke table of content. Untuk datanya itu yang vegetasi ini kita masukkan semua. Lalu di bagian lingkung, di bagian hidrografi kita masukkan waduk. Dan di bagian lingkungan terbangun kita masukkan permukiman dan perumahan. Kalau sudah, kita akan klik satu persatu. Filternya kita masukkan kecamatan Kangkede. Lalu kita oke. Kita akan lakukan di data yang sama.
Kalau sudah, hasil tadi kita merge. Ini kita masukkan semua yang udah diklik. Lalu kita oke. Sudah, hasil merge ini kita di stop. Kita centang bagian 5, lalu oke. Maka sudah, kita klik kanan, lalu properties, lalu layer name-nya kita ubah menjadi peta pengguna alat. Lalu kita oke. Selanjutnya data yang tidak digunakan kita bisa unchecklist. Setelah itu kita akan mengubah warnanya di properties, lalu simbologi, lalu kategoris, valuable-nya catatan, all other values-nya di unchecklist, lalu add all values, lalu kita sesuai dahulu, lalu kita oke. Nah, ini merupakan hasil dari peta penggunaan lahan. Untuk langkah selanjutnya atau yang terakhir itu kita akan membuat peta SPL. Untuk caranya klik geoprocessing, lalu kita pilih intersect. Untuk fiturnya kita masukkan peta penggunaan lahan, lalu peta kemiringan lereng, dan peta jenis tanah. Lalu kita oke. Lalu kita akan di solve hasil intersect-nya. Input fiturnya masukkan hasil intersect tadi. Lalu centang bagian remake, kemiringan, dan SKTN. Lalu oke. Setelah itu kita akan rename menjadi hasil SPL. Bagian general ini di rename menjadi hasil SPL. Lalu bagian simbologi, kategoris, unique value-nya kita ini menjadi kemiringan, dan ini SKTN. Lalu all other values-nya kita unchecklist, lalu add all values, lalu kita sesuaikan warnanya, lalu kita oke. Nah, ini merupakan hasil dari peta SPL. Kalau ingin kelihatan nanti outline-nya ini kita no color semua. Baik, di sini aku akan menjelaskan mengenai langkah-langkah praktikum SIG acara 4, yaitu visualisasi 3 dimensi. Untuk langkah yang pertama itu kita akan mengatur koordinat yang terlebih dahulu dengan klik kanan di scene layers, lalu properties, lalu pilih yang WGS 1984, lalu kita oke. Setelah itu kita akan memasukkan data dinas yang sudah diunduh.
Setelah itu kita akan mengatur base head-nya satu-satu. Kita plating, lalu untuk custom-nya 0,00010. Lalu oke, kita akan melakukan di semua data dinas yang telah di-input. Kalau sudah semua, kita akan search mosaic to raster, lalu kita pilih yang atas sendiri. Lalu kita untuk input rasternya masukkan data dinas yang sudah diatur base-nya tadi. Untuk output lokasinya, yang untuk kalau master database-nya kita akan untuk isi Pulau Natuna. Untuk spesial referensinya kita akan mengubah menjadi GCS 1984. Untuk pixelnya kita akan mengubah menjadi 32 bit segment. Lalu untuk numbernya kita isi 1. Lalu kita oke. Teman-teman lalu kita akan unchecklist semua data dinas tadi. Kalau sudah, kita akan mengambil segmen plating. Kita oke. Kalau sudah, kita akan mengatur warnanya. Lalu kita oke. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin mengenai hasil visualisasi dari acara 4 ini menggunakan fitur drone. Jadi untuk hasil ini tuh terlihat morfologi berupa pulau atau daratan dengan topografi bergunung dan dikelilingi area berwarna biru muda atau toska ini yang mempresentasikan permukaan laut atau elevasi nol atau di bawahnya. Untuk gradasi warnanya, yaitu dari hijau itu mempresentasikan daratan rendah atau perbukitan, lalu ke eh,
tengah yaitu kuning atau oranye itu menandakan elevasi tengah. Untuk merah atau coklat tua itu elevasi tinggi atau pegunungan. Untuk yang putih itu mempresentasikan puncak tertinggi. Untuk pola relief itu terdapat beberapa puncak gunung yang menonjol tajam terlihat dari lonjakan warna merah ke putih. Lalu menandakan variasi ketinggian yang cukup ekstrim di area tersebut dengan beberapa pulau kecil terpisah di bagian kanan. Nah, ini kalau eh, Terun mulai melihat dari dekat, polanya akan terlihat dengan jelas. Cara 5 praktikum SIG mengenai layouting peta untuk langkah yang itu yang pertama kita pilih file, lalu batch and print setup untuk mengatur halamannya. Ini namenya Microsoft Print to PDF, lalu size-nya 3, orientasinya portrait, lalu kita pilih OK. Untuk tampakannya nanti seperti ini. Lalu kita akan membuat kotakan melalui rectangle. Di bagian bawah ini kita pilih yang kotak atau rectangle. Lalu kita di sini ketuk 2 kali untuk membuat kotakannya. Lalu kita klik kanan, properties, lalu fill colornya blue color, outline-nya kita pilih hitam. Lalu OK. Lalu untuk bawahnya juga seperti yang di atas, tapi kita Ctrl C saja. Klik di peta utama dengan cara klik, lalu klik kanan, properties, lalu kita pilih new grid, next, menitnya kita ubah menjadi 1, lalu next, finish. Lalu kita OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat legenda di sini dengan insert, lalu legenda diubah ke legenda items, lalu set the number of column kita menjadi 5, lalu next, pindah size-nya 18, warnanya PNR, lalu next,
finish. Lalu kita akan menginput logo UMS dengan cara insert, lalu picture, lalu open, lalu kita sesuaikan. Lalu kita akan membuat judulnya dengan cara teks, SPL, satuan peta dan lalu ini center tengah, lalu oke. Lalu untuk filenya kita pilih yang Times New Roman, punya 18. Lalu tipe. Kita akan lanjut membuat uh, insert atau kita kecil. Kita pilih insert, lalu data frame, coba di sini dulu, lalu klik, lalu add data, kita pilih yang administrasi kecamatan, lalu add, di bagian kiri di tabel of content, yang wilayah administrasi kecamatan, kita klik kanan, lalu open attribute table, lalu pilih kecamatannya, yaitu Karangde, lalu kita close, lalu kita klik kanan lagi, selection, create layer form select, kita clear select itu. Seperti ini.
Dengan otomatis kita akan membuat grid, lalu nge-grid, next, minutnya sama, diubah menjadi 1, lalu next, next, finish. Oke, kalau sudah kita akan membuat sumber petanya. Kita pilih yang teks, lalu di sini. Kita pilih sumber, kita oke, pokoknya kita ganti Times New Roman untuk ukurannya lalu kita buat nama fungsinya, nanti teks, klik 2 kali, oke. Sama formnya kita ganti menjadi Times New Roman untuk ukurannya 18, lalu di bawah. Lalu untuk peta ini kita ubah menjadi 1:55.000. Lalu kita insert not arrow atau arah mata angin. Kita pilih yang S3 not 8 ini, lalu klik, kita pilih OK. Lalu kita akan menambahkan skalanya. Kita klik insert, lalu scale bar, lalu pilih yang alternatif scale berdua, lalu kita atur dulu properties akan menjadi kilometer. Di division unit, kita pilih yang kilometer, lalu OK, lalu OK. Lalu kita akan menambahkan skalanya yang 1:55.000 di scroll text. Lalu kita OK.
Ini proses layouting dari HRT ini sudah selesai.